Kita akan masuk. Bangsa seperti apa yang menjadi bangsa imamat rajani, umat kesayangan Yahweh, dan masuk dalam pengudusannya. Mari kita buka Ester. Jangan belajar. Ester ke-8 ayat pertama sampai yang ke-7. Ya. Jadi kalau pada akhirnya kita dibawa kembali kepada 7 perayaan yang Yahweh tetapkan, itu tanda yang Yahweh buat bahwa umatnya yang diserahkan kemana-mana itu akan dibawa kembali menjadi umat kesayangannya, bangsa pilihannya, imamat rajani yang akan dipakai Yahweh untuk memberitakan kebenaran Yahweh kepada bangsa-bangsa. Saudara perlu tahu Tuhan yang seperti apa yang seharusnya kita sembah. Saya nggak peduli apa agama saudara, saya nggak peduli gereja mana latar belakang saudara, saya nggak peduli denominasi apa yang membuat pertumbuhan iman saudara, saya nggak peduli bangsa apa. Ya, pada waktunya setiap pengajaran-pengajaran ini akan ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dan banyak bangsa-bangsa akan mendengar tentang pengajaran Yahweh yang sesungguhnya. Tinggal tunggu waktu, saudara. Ya. Saya lahir di tengah-tengah bangsa Indonesia, sekalipun saya dibawa Yahweh untuk diasingkan di Amerika ini, ya, dan diberi kemurahan melalui negara ini. Yahweh berbelas kasihan atas bangsa yang saya cintai, Indonesia. Sebabnya pemberitaan ini akan terus di dalam bahasa Indonesia sampai akhirnya pemberitaan ini untuk segala bangsa. Saudara, mari buka Ester 8 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan belajar pada pagi ini. Setelah kita mengetahui bahwa Yesua itu lahir sebagai juru selamat dalam rupa manusia yang mati kayu gantungan itu, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kedua kalinya setelah bangsa-bangsa dipersiapkan untuk kedatangannya. Kita akan buka Ester 8 ayat 1 sampai yang 7. Kita baca bersama-sama, saya akan baca buat saudara semua. Mordekai dikaruniai kebesaran. Pada hari itu Raja Ahasuerus memberikan rumah milik Haman yang memusuhi orang Yahudi kepada Ratu Ester, dan Mordekai datang menghadap raja karena Ester telah memberitahukan hubungan Mordekai dengannya. Raja mencabut cincin materai yang diambilnya dari Haman dan memberikannya kepada Mordekai. Dan Ester menempatkan Mordekai menjadi penguasa di atas rumah Haman. Dan Ester berkata lagi kepada raja dan sujud pada kakinya, dan dia memohon dengan menangis supaya maksud jahat Haman, orang Agag itu, dan persekongkolan yang telah dia rencanakan terhadap orang Yahudi dibatalkan. Kemudian raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, dan Ester bangkit dan berdiri di hadapan raja dan berkata, "Jika baik bagi raja, aku beroleh kasih dalam pandangannya, dan hal itu benar di hadapan raja, dan aku baik di matanya, biarlah ditulis surat perintah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman, anak Hamedata, orang Agag, yang ia tulis untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh provinsi raja. Karena bagaimana aku dapat melihat malapetaka yang akan menimpa bangsaku, dan bagaimana aku dapat melihat pembantaian sanak saudaraku." Lalu Raja Ahasuerus berkata kepada Ratu Ester serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, "Lihatlah, aku telah memberikan rumah Haman kepada Ester, dan mereka telah menggantung ia pada tiang gantungan kayu, sebab ia tidak mengacungkan tangannya, sebab ia telah mengacungkan tangannya melawan orang Yahudi."
Saudara perhatikan, kalau saudara baca kisah di dalam kitab Ester yang hanya 10 pasal ini, saudara sungguh-sungguh, saudara perlu hanya 1 hari untuk baca kitab Ester. Kalau saudara masih belum tertarik untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya ajak saudara membaca kitab Ester yang hanya 10 pasal ini. Di sini ada superstar. Kalau dalam film, dalam cerita, dalam kisah, ada Raja Ahasuerus, ada Haman, ada Mordekai, ada Ester. Singkat cerita, di dalam kisah Ester ini, Haman adalah seorang yang sangat membenci bangsa Yahudi. Dia berusaha dengan segala fitnahannya untuk membinasakan bangsa Yahudi. Ester adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Ya, izinkan saya pakai metode untuk mengajar anak sekolah minggu, karena di hadapan Bapak kita semua anak-anak, ya. Jadi nggak ada salahnya. Kita belajar dari sebuah cerita untuk kita terima kebenaran yang Yahweh mau sampaikan melalui setiap kisah yang Dia suruh nabi dan rasulnya untuk dicatat di dalam kitab sucinya. Jadi ketika Haman merancangkan segala sesuatu dengan dia memfitnah, dengan dia menjilat raja, Mordekai berada di dalam satu posisi yang sangat disudutkan. Bahkan bukan cuma disudutkan, tapi sangat membahayakan buat dirinya. Dia nggak pernah membayangkan bahwa suatu saat dia akan dapat pembelaan dari raja. Faktanya di depan matanya, dia sedang dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Karena Haman begitu dekat dengan raja, Haman begitu dipercaya oleh raja, dan sementara Mordekai ini nggak ada apa-apanya, saudara. Dia cuma orang biasa. Satu kali ada pengumuman akan terjadi pemilihan ratu, ya. Dan kalau saudara baca kisahnya, singkat cerita akhirnya Ester yang adalah ponakannya, ya, seorang gadis yatim piatu yang sederhana, masuk dalam istana raja, masuk di dalam satu pembentukan yang tidak biasa, ya. Kalau saudara tahu, mungkin zaman sekarang itu ada lulur, ada begini, ada training tata krama untuk hidup di dalam kerajaan, apalagi yang untuk menjadi seorang ratu. Pembentukan itu tidak mudah, saudara. Satu hal yang kita bisa baca dari kisah Ester ini, selain pembentukan hal-hal seperti itu, Ester pun merasa di dalam tekanan karena pamannya itu terancam. Ester dikasih beban oleh pamannya karena pamannya tahu bahwa Ester sekarang sudah masuk di dalam lingkungan kerajaan. Pamannya memberikan satu beban kepada Ester untuk membela bangsanya yang sedang terancam. Ini nggak mudah, saudara. Ada dua kepentingan yang Ester harus pertimbangkan dengan matang-matang. Yang pertama, pertimbangan dia sebagai ratu. Waduh, untuk berjuang untuk jadi ratu aja itu nggak gampang, saudara. Apalagi sekarang belum jadi ratu, saya mesti mengemban satu tanggung jawab yang paman saya kasih untuk membela bangsa saya. Ester merasa dia berhutang budi dengan pamannya. Luar biasanya mau saudara baca dari kisah ini, Ester justru menantang pamannya. Jika engkau melakukan sesuatu yang aku dapat lakukan, katakan kepada bangsaku, adakan puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Ini yang Ester lakukan. Bukannya dengan berpuasa dia mau nyogok Tuhan. Kalau kita baca dari kisah ini, dengan berpuasa 3 hari 3 malam, mereka merendahkan diri mengandalkan pembelaan Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Tuhan yang mana? Itu sebabnya kita harus baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, supaya waktu kita baca ini semua, kita tahu Tuhan yang mana yang membela Daniel, Tuhan yang mana yang membela Ester dan Mordekai, Tuhan yang mana yang membela Musa, Tuhan yang mana yang telah menjadi juru selamat dunia ini. Itu nggak sama dengan Tuhan bangsa-bangsa.
Itu Tuhan yang membawa kita seperti di sayap Raja Wali untuk membawa kita kembali kepada Dia, mengenal Dia, menjadi harta kesayangannya, menjadi imamat kerajaan di hadapannya, baginya. Saudara buka Keluaran 1.